Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahif Ariega selaku Ketua Kelompok 156. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Hidayat selaku Wakil Ketua KKN Kelompok 156. Kami didampingi oleh Ibu Triani Hendrawati selaku dosen pembimbing lapangan dengan judul Pusat Informasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan melalui profil digital Bening Saguling Foundation. Bening Saguling Foundation merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang lingkungan, pendidikan, dan juga kesehatan. Di mana Bening Saguling Foundation itu berdampak kepada masyarakat, terutama di Desa Cihamplas itu sendiri. Kami memiliki 3 subkelompok. Yang pertama, website Bening Saguling. Yang kedua, survei kependudukan. Dan yang ketiga, peternakan ayam. Halo semuanya, kami dari subkelompok website. Kenalin, aku Fahri sebagai ketua subkelompok website. Aku Nadir. Aku Niken. Aku Atira. Dan aku Niki. Nah, tugas kelompok kami adalah membuat brief untuk website FMIPA, yang dimana kami akan mengumpulkan data dan juga informasi mengenai Bening Saguling Foundation. Data-data ini nantinya akan digunakan sebagai sumber informasi yang akan diinput dan juga dimasukkan ke dalam website FMIPA. Website ini nantinya dapat diakses oleh para mahasiswa KKN. Dalam proyek ini terdapat 3 subtema, yaitu peternakan, kesehatan, dan juga survei. Kami berkolaborasi dengan kelompok 152, yang dimana kelompok 152 bertugas untuk mengumpulkan informasi mengenai kesehatan dan juga peternakan ayam. Sedangkan kelompok kami mengumpulkan informasi mengenai peternakan maggot dan juga survei. Nah, dari hasil survei, kami mengkategorikannya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pelestarian lingkungan, kedua Bening Saguling Foundation, dan yang ketiga adalah pemasaran digital. Nah, dari hasil bagian pelestarian lingkungan, kami menemukan bahwa ternyata masyarakat di sekitar BSF masih peduli loh akan pelestarian lingkungan, namun partisipasi dalam menjaga Sungai Citarum ini masih kurang. Nah, hal ini dikarenakan kurangnya akses informasi secara digital. Lalu, untuk informasi dari Bening Saguling Foundation itu sendiri, ternyata masih cukup banyak masyarakat yang belum tahu tentang BSF, terutama masyarakat yang jarak rumahnya cukup jauh dari BSF. Selain itu, kontribusi BSF dalam menciptakan lapangan pekerjaan juga masih perlu ditingkatkan. Pada bagian pemasaran digital, ternyata ada tantangan besar nih. Banyak masyarakat sekitar yang belum terbiasa melakukan transaksi digital karena masyarakat sekitar BSF lebih tertarik melakukan transaksi secara offline dibandingkan transaksi secara online. Jadi, strategi pemasaran harus disesuaikan dengan kondisi ini. Selanjutnya, data yang kami masukkan adalah peternakan maggot, yaitu siklus hidup maggot. Secara singkat, maggot berasal dari lalat BSF yang akan bertelur dan nanti telurnya akan berubah menjadi maggot. Setelah 21 hari, maggot akan berubah menjadi pupa. Nah, di BSF ini, maggot akan menjadi pakan ayam di hari ke-14. Berdasarkan hasil yang didapat, seluruh data akan dikumpulkan dan disimpan ke dalam Google Drive, dianalisis dan diinterpretasi untuk pembuatan brief website. Jadi, itulah hasil dari kerja keras kami. Semoga bermanfaat. Halo semuanya. Aku Nadia. Aku Narisa. Aku Yudi. Aku Naura. Aku Rifat. Kami dari Subkelompok Survei Kependudukan. Dalam program subkelompok kami membahas mengenai survei partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan di Desa Cihamplas. Pelestarian lingkungan adalah salah satu isu penting di Desa Cihamplas. Oleh karena itu, kami melakukan survei untuk mengetahui lebih dalam tentang partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Tujuan dari survei ini, kami ingin mengidentifikasi partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Survei ini dilakukan dengan metode wawancara dan kuesioner. Kami melibatkan sebanyak 215 penduduk dari RW 03, 04, dan juga 14, dan 8 RT dari RT 01 sampai 08. Berdasarkan hasil survei dengan output grafik bisa dilihat di sini. Selain itu, kami menganalisis dengan skala Likert dan didapatkan nilai sebesar 59,7% dalam kategori cukup. Yang artinya, masyarakat itu ingin berpartisipasi, ingin ikut bersedia dalam pelestarian sungai dan lingkungan. Survei ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan masih cukup tinggi, namun partisipasi aktif masyarakat masih perlu ditingkatkan. Diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan juga lembaga terkait untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
Halo semuanya. Kenalin, aku Syahir. Aku Diva. Aku Syifa. Aku Hilwa. Aku Dayat. Kami dari Tim Peternakan. Ini didirikan pada tahun lalu, tepatnya pada bulan April 2024. Peternakan ini memiliki luas kurang lebih 1 hektar. Peternakan ini pada awalnya hanya memiliki 300 ekor ayam. Namun seiring berjalannya waktu, peternakan ini terus berkembang menjadi 2.800 ekor ayam. Para hewan ternak di sini diberikan vitamin dan juga vaksin secara rutin. Dan juga untuk pakannya diberikan secara 2 kali, yaitu pada pukul 8 pagi dan juga 3 sore. Yang dimana pakannya ini terbuat dari konsentrat dan juga maggot dengan perbandingan 1:4. Yaitu 24 kg maggot dan juga 96 kg konsentrat. Dan konsentrat ini terdiri dari beberapa jagung, vitamin, dan juga tepung. Terus juga ada juga beberapa vitamin yang membuat ayam-ayam di sini sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Dilihat dari hasil produksi, rata-rata berat telur yang dihasilkan yaitu 50 gram tiap butirnya. Jika dihitung secara keseluruhan, telur yang dipanen setiap harinya dapat mencapai berat antara 60 kg hingga 65 kg. Cukup banyak bukan? Nah, selain peternakan ayam, di Bening Saguling Foundation juga dilakukan budidaya maggot. Maggot merupakan larva dari jenis lalat black soldier fly yang memiliki kemampuan dalam sebagai dekomposer. Nah, maggot ini dapat mengurai sampah organik dengan sangat cepat dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, selain itu, ada banyak manfaat loh dari budidaya maggot. Yang pertama, maggot dapat membantu mengurangi volume sampah organik. Dan yang kedua, maggot juga memiliki banyak protein di mana maggot dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan ternak. Yang ketiga, maggot juga mendukung ekonomi sirkular, di mana maggot dapat membantu mengolah limbah menjadi sumber daya yang bermanfaat. Untuk pemberian pakan maggot sendiri, kami menggunakan sampah organik rumah tangga dengan perbandingan 1:2 antara jumlah maggot dengan jumlah sampah organik. Sampah organik ini diambil 3 kali dalam seminggu dari perumahan yang sudah bermitra dengan Bening Saguling Foundation dengan jumlah 36 tong dengan ukuran 120 liter. Itulah sedikit informasi yang bisa kami sampaikan tentang peternakan ayam dan maggot di Bening Saguling Foundation. Terima kasih. Kami memiliki 2 program kerja besar. Yang pertama, pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon yang berlokasi di hutan komunitas Bening Saguling Foundation. Program kerja kami selanjutnya yaitu tentang sosialisasi dan juga workshop mengenai pengelolaan limbah organik dengan menggunakan maggot di SMP Negeri 2 Ciamplas. The one that I take never stops in between a whole 3,000-mile road with one brief pause in Yellowstone. If the day comes in which you decide you wanna whistle and go for a drive, well, I'll be ready when you come. KKN 156 dan SMP 2 Ciamplas Siap bersinar.